ada aja yang terjebak ya. Royal Q Champion, professional team for a money. Pak Regi, Sunton scam nih Pak. Oh, Ari, gimana? Iya, Wah. Sunton scam nih. Ya kan? Ya saya rasa Pak Regi juga sudah tahu lah. Banyak Iya. info lah ya. Lumayan. Banyak yang Pak, nanya-nanya. kalau lihat scam, ya kan. Terus katanya sih yang dilariin kan banyak nih. Sampai 200 miliar lebih ya. Iya. Katanya kan. Katanya ya. Nah, itu gini loh Pak, saya mau tanya gini. Kenapa orang masih berani sih Pak untuk yang padahal udah jelas-jelas ya. Itu saya kan ada dapat beberapa indikasi dari teman bahwasanya sebuah robot tuh atau ya bisnis forex trading dan sebagainya tuh bisa disebut scam, itu kan ada indikatornya sebenarnya. Cuman orang-orang tuh masih high risk aja berani gitu. Nah, Ya mungkin saya pikir situasi sekarang ini juga banyak orang terdesak juga gitu ya. Mereka juga bingung mau bisnis apa ya, karena semua kayaknya nggak gampang ya, sangat nggak gampang. Ini masa-masa yang sangat sulit lah istilahnya. ya mau usaha aja Untuk juga bisnis. susah Pak ya. Ada yang bilang untung saya udah pensiun sekarang. Coba kalau masih mimpin perusahaan, Waduh, berat ya. pusingnya luar biasa sekarang. Ya Ya. banyak juga yang mungkin udah desperate atau memang ya demennya istilahnya duit gampang seperti begini. Memang gede sih kalau dilihat dari tabelnya yang dikasih itu ya 60% loh Pak, Sunton sebulan. Ada yang Amazing 100% loh. Ada ya? Ada yang 100%. Gila nggak? Iya. Nah terus apa namanya Pak Regi? Kira-kira apa sih pelajaran yang kita dapat dari apa scamnya si Sunton ini? Sekarang kan lagi heboh nih, lagi panas-panasnya, orang banyak bicarakan tentang Sunton scam dan sebagainya. Bahkan diplesetin. Diplesetin Apa jadi Sunggokong Pak. Sunggokong Capital gitu, bukan Sunton Capital lagi. Karena depannya Sun kan, sama-sama Sun ya. Ya fenomena gitu ya. Manusia selalu ada aja yang terjebak ya. Ya. Mungkin kalau yang sudah pengalaman, dia sudah punya indikasi sendiri ya. Dia udah feelingnya ada, wah ini nggak beres gitu. Tapi kalau yang belum pernah, sama kayak nyetir mobil, kalau udah pernah nabrak tuh jadi hati-hati gitu ya. Ya. Ini belum pernah, belum pernah nabrak. Kalau masih belum ngalamin gitu, wow berani banget bawanya gitu ya. Hajar aja pokoknya. Hajar aja ya. Iya sih. Saya lihat di video-video juga ada orang yang sebelum scam begini ya. Wah, tuh ngebela mati-matian, Pak. Luar biasa tuh ngebela-belanya sampai orang udah kasih tahu dia, ini loh udah ada indikasi-indikasi yang kemungkinan besar ini udah nggak benar gitu. Tapi ya gitu masih. Tapi memang manusia itu cenderung percaya dengan yang ingin dia percayai ya. Okay. Jadi kalau dia udah pikirannya ngeset begitu, ya mau dibilangin apa susah gitu. Iya benar sih. Nggak cuma masalah duit doang ya. Iya. Ya ini pentingnya untuk bisa objektif, dia bisa mencerna fakta-fakta ya. Nah terus apa sih Pak pelajaran yang kita bisa ambil dari scamnya si Sunton ini Pak? Pelajaran pertama, pengendalian diri ya. Kita jangan mudah tergiur gitu ya. Ya kalau suatu penawaran itu begitu bagus, too good to be true bahasa Inggrisnya gitu. Ya most likely benar, itu too good to be true. Jadi nggak mungkin jadi true. Oke. Dan nasihat-nasihat dari orang-orang juga banyak yang nggak salah juga. Kita perlu mempertimbangkan benar-benar juga. Tapi memang kita harus periksa di dunia sekarang ini yang istilahnya banjir informasi. Kita kadang-kadang bingung mana informasi yang benar ya. Oh iya. Di satu sisi kalau memang ada terobosan, di situ ada peluang. Tapi di sisi lain, kalau itu sifatnya juga nggak benar, nah risikonya memang itu ya namanya peluang itu. Saya suka ingat tuh karakter Chinese-nya ya. Jadi kalau itu seperti mata uang dengan dua sisi gitu ya. Koin dengan dua sisi, satu sisinya peluang, opportunity, di sisi lainnya adalah resiko. Jadi itu mirip-mirip ya. Iya. Kalau berhasil,
jadi Lumayan, untung, iya. profitnya besar gitu ya. Iya. Tapi kalau gagal ya ruginya besar juga. Ya nangis Pak kalau. Nah yang repotnya kan kita banyak belum terlatih dengan manajemen resiko ya. Nah, saya kalau kayak gitu ini saya punya cerita juga, mungkin saya bisa bagi dengan teman-teman semua ya. Boleh, jadi, boleh. Jadi saya itu nggak pernah Pak masuk dunia trading, nggak pernah. Baru-baru ini aja. Itu pun karena ajakin sama temen ya. Cuman waktu saya diajakin teman ini, saya udah bilang sama dia, saya itu jujur nggak pernah masuk di dunia investasi. Kenapa? Karena saya mendengar begitu banyak orang kena scam Pak. Nah ini kan baru lagi nih, scam lagi kan. Jadi kan nambah pengalaman yang tidak baik sebenarnya. Yeah. Nah cuman ketika saya diajakin sama teman saya ini, saya tahu Pak, dia ini korban scam. Korban scamnya bukan dikit loh, banyak loh. Ratusan miliaran ada. Nah kenapa akhirnya saya percaya dia? Karena dia udah sekolah Pak. Yeah. Dia udah sekolah sampai ratusan juta miliaran Pak. Dia udah habis ke situ. Jadi dia sudah tahu mana-mana yang disebut scam, mana-mana yang tidak disebut scam gitu loh. Sudah ada. Jadi orang kalau udah terjun di satu bidang udah lama, ya dia udah tahu lah seluk-beluk itu di dalam tuh kayak gimana gitu. Ya, benar. Nah, jadi saya akhirnya ikut bukan karena perusahaannya. Saya ikut karena teman saya ini yang sudah sekolah itu. Nah, karena dia udah sekolah, dia udah pintar, ya jangan saya sekolah Pak. Saya ikut aja dia, saya belajar saya invest di dia punya pengalaman ini. Kayak gitu. Karena apa? Karena saya nggak ngerti. Waktu itu diceritain saya malah nggak ngerti itu apa itu martingale, averaging, apalagi itu bahasa, saya pikir dari mana tuh bahasa keluar gitu kan. Nah, saya bahkan nggak ngerti. Akhirnya saya ikutin dari yang memang sudah sering mengalami yang scam-scam itu. Nah, dari situ dia belajar kan. Nah, jadi saya invest di sekolah yang sudah dia keluarin itu. Jadi saya nggak ngalamin itu Pak. Itu tips dari saya sih buat teman-teman yang sana yang mau ikutin forex dan sebagainya ya. Jadi kalau ya menurut saya sih bagusnya kita invest ke teman kita yang memang sudah pernah ngalamin yang scam-scam itu. Jadi tahu mana yang scam mana yang tidak. Nggak mungkin lah teman baik kita mau jerumusin kita untuk scam Pak. Itu benar. Tapi juga ditambah juga kita sendiri juga perlu belajar juga ya. Oh iya, nah karena itu biar gimana kita punya confidence juga akan kembali ke diri kita sendiri juga. Beda lah. Jangan kita beda. hanya katanya. Benar, benar. Ya kita mesti belajar ya. Yang saya bilang itu memang jam terbang itu nggak bisa dibohongin. Ya. Yang udah biasa nyetir sama yang baru belajar nyetir, ya itu beda. Ya oke, ada yang ngajarin nyetirnya lebih baiknya begini. Nah, tapi ya tetap juga harus dijalanin sendiri juga. Dan terbentuk. Ya juga kita mesti belajar objektif ya, bukan subjektif. Kalau masih pandangan seseorang itu masih sifatnya subjektif ya, karena saya percaya pada dia gitu. Oke ya. Tapi kalau sudah ada belajar fakta-fakta, kalau diajarin ini loh gini, ini 1, 2, 3, 4 gitu ya, kita meneliti beneran sendiri juga ya. Oh jadi ada dasarnya gitu, bukan hanya percaya saja, tapi dasarnya dapat. Nah kadang-kadang manusia hanya percayanya saja tapi nggak sampai ke fundamentalnya dasarnya gitu. Dasarnya nggak paham. Jadi ini kalau ada orang mau investasi ya baiknya belajar Pak ya. Iya, saya rasa harus ya. Cuman gini Pak Regi, kalau kita bicara orang belajar, nggak semua orang mau belajar Pak. Iya. Ya kan? Ketemu orang-orang yang ada duitnya dia bilang gini, aduh gue udah pusing dengan kerjaan gue, lu suruh gue belajar lagi. Ya. Itu gimana tuh gitu tuh? Ya memang pasti begitu. Manusia cenderung begitu ya. Tapi kalau mau dapat maksimal ya memang harus belajar ya. Buka toko harus belajar. Naik sepeda mesti belajar. Kalau yang sampingan gimana tuh Pak? Kalau yang utama oke lah, mungkin orang belajar. Sampingan ya. kalau sampingan resikonya terukur, ya oke lah. Tentunya sambil kita jalan itu mencoba gitu, ya kita juga jadi belajar juga. Feeling kita jalan juga gitu. Kalau memang saya rasa ya Tuhan sudah memberikan kita hati nurani. Kalau kita merasa udah ada alarm gitu, nah itu berarti ada something yang mungkin kita nggak bisa jelaskan gitu ya. Saya bilang jangan anggap remeh hal itu ya. Biar bagaimana Tuhan tuh sayang sama kita gitu. Iya benar. Lalu
Pak, apalagi pelajaran yang kita bisa ambil lagi nih? Pengendalian diri pertama nih. Ya. Dari scamnya Sunton ini ya, Sunton Capital. Saya nggak tahu nih, ini ada beberapa yang katanya nih, itu calon-calon lagi nih. Mungkin kalau boleh saya bilang, karena mungkin background saya juga sebagai pebisnis konvensional, boleh dikatakan begitu ya. Ya. Kita juga mesti menilai aspek bisnisnya dari si investasi itu. Jadi yang pertama kita mesti tahu itu legalnya bagaimana. Ini penting ya. Perizinannya bagaimana. Ya. Biasanya tuh yang money game, yang bodong-bodong gitu, biasanya dia akan menghindar. Dia nggak jelas identitas dia, di mana kantornya, siapa saja, atau kalaupun dia munculkan data-data gitu, itu fake, itu bohongan gitu. Nah, ngeceknya gimana tuh Pak kita? Ya memang. Ya googling aja sih. Iya. Ya Google aja ya. Kalau sekarang ini banyak cara-cara juga kita bisa periksa gitu, IP address-nya bener apa enggak. Nah banyak hal. Saya sendiri belum ahli di situ, tapi tinggal tanya teman-teman yang ahli di situ juga. Oh berarti gini, berarti yang Pak Regi sebut ini adalah salah satu indikasinya. Iya. Ya indikatornya berarti ini. Perusahaannya. Kalau Harus perusahaan masih clear, baru, ya ini masih tanda tanya juga kan. Oh oke. Saya ada dengar-dengar nih Pak, katanya kalau kita bicara tentang indikator nih, salah satunya adalah dia beneran live trading gitu. Nah, ini poin yang pertama mengenai company-nya. Yang kedua, saya selalu pengen tahu bagaimana sistem bisnisnya. Jadi dari mana revenue atau pendapatan dari usaha itu? Oh. Apakah dia ada real business-nya? Jadi misalnya real business-nya itu dari properti atau dari periklanan atau trading tadi. Nah itu kan jelas ya. Kalau nggak jelas, ya umpama misalnya revenue-nya itu dari taruhan misalnya, perjudian. Nah itu kan udah selain menyalahi aturan juga itu bisnis yang nggak jelas. Ya kan? Itu salah manage uang. Bukan bisnis lah istilahnya. Itu salah manage uang tuh jatuhnya. Iya, jadi kalau udah tahu sumbernya nggak beres begitu, ya ngapain kita ikutan lagi? Walaupun kita bisa menikmati di awal-awal gitu, ujung-ujungnya pasti nggak bagus ya kan? Nah, Ponzi dong Pak. Kalau udah bicara nikmati di awal-awal ya Ponzi sebelum jatuhnya. sampai ke Ponzi itu tadi ngomong trading ya. Live trading. Nah ini penting juga untuk kita tahu tradingnya itu real apa enggak gitu. Apakah si kitanya ini mendapatkan laporan itu dari real tradingnya? Karena banyak juga yang sistem-sistem yang menyodorkan sebenarnya si member nggak tahu apa-apa. Dia hanya dikasih, bahkan kalau di broker-broker yang regulasinya rendah, saya ngomong ini broker forex atau futures ya. Ini banyak ada regulasi itu. Nah, kalau yang terregulasi dia nggak akan sembarangan. Tapi yang regulasi rendah atau tidak terregulasi, nah seperti Sunton ini, saya dikasih tahu juga regulasinya itu skornya di WikiFX itu 1,1. Nah, dari 10, jadi Pak, rendah sekali. Gini, ada orang yang bilang nih, WikiFX itu bayaran, Pak. Ya, ada yang bilang begitu juga. Ya kan? Saya nggak tahu, maksudnya saya benar-benar nggak tahu nih, ini tapi kebenarannya atau tidak. Secara gitu. Logikanya juga dia ada banyak ya. Mungkin dia nggak mungkin 100% juga ya. Tapi nggak mungkin juga dia bohong sepenuhnya juga. Dan bisa jadi omongannya gini adalah juga dari pihak yang nggak suka sama WikiFX. Ya mungkin aja bisa jadi. Semoga memang sumber bisa. Kita nggak cuma satu ya, harus periksa macam-macam juga gitu. Ya. Tapi ini memang salah satu sumber yang mudah dilihat. Ya kalau sudah dibilang regulated sama misalnya Amerika ada NFA, ada di Australia ada ASIC gitu ya, ya itu mendingan. Tapi itu pun masih bisa. Kita mesti periksa lebih jauh lagi. Dulu yang kasus yang sebelumnya jadi owner yang Santon ini, yang Mia tuh. Ada yang bilang itu ya sama yang dulu orang yang sama di Mia juga. Nah waktu itu broker
besar dari Australia, Oke. dan katanya yang Mia pakai adalah broker yang namanya sama. Jadi orang langsung percaya gitu ya. Tapi Iya. ternyata waktu sudah kejadian ada yang bilang sama saya juga nggak tanya lebih lanjut lagi, tapi katanya broker yang dipakai sama Mia itu bukan broker besarnya, tapi adalah broker istilahnya white label atau broker bikinan. Jadi kerja sama Mia dengan Kenapa broker ya besarnya. selalu pas sudah kejadian baru yang sebenarnya keluar gitu loh. Kenapa nggak dari awal gitu orang kasih Iya. tahu gitu? Kan nggak Biasanya- banyak korban gitu loh Pak. Ya biasanya berarti dalam perancangan desainnya dari bisnis ini memang dari awal sudah ada niat-niat yang nggak benar. Hmm. Dan tentunya penawaran selalu yang indah-indah kan. Oh iya, kalau di depan kan selalu saudara ini yang enak Pak. diumpetin Kecap tuh kan yang selalu nomor 1 nah, Pak. Iya, iya. Rasanya mah nomor 2 nanti gitu loh. Nah jadi kembali ke tadi, real trading ini sangat penting. Hmm. Memang manusia cenderung selama masih ada cuannya, masih ada income-nya, ya bodoh amat deh gitu. Yang penting gue masih dapat. Tapi waktu udah bermasalah baru dia ribut gitu ya. Tapi Iya. kadang-kadang misalnya member berasa dikasih laporan hari ini profit 1%. Hmm. Nah, si member juga nggak tahu sebenarnya misalnya real tradingnya si company itu bisa profit 2%, bisa 3%. Oh iya. Nah, Iya. ini yang Karena bergantung nasibnya ke sana Pak. tapi selama masih dapat 1%-nya ya udah sudahlah. merem gitu. Iya, merem ya. Kadang-kadang dibilang hari ini nggak profit, ada loss. Ternyata si company-nya masih profit. Nah, dengan dana besar gitu dia masih bisa putar. Jadi ya ini dunia yang sangat luas dan dalam gitu ya ilmunya. Jadi kalau orang awam, saya saja juga banyak hal yang saya nggak ngerti. Kecuali kita benar-benar di dalam sebagai pengelola juga ya, kita belajar ya. Saya pernah ketemu dengan owner dari broker juga, dia bisa ceritain ini loh trik-triknya permainan-permainannya broker yang mau kalau mau ngambil duit orang tuh banyak banget caranya. Ya, saya wow, ngeliat gitu ngeri juga gitu. Nah, jadi pentingnya untuk lihat real trading. Dan kemudian hal yang ketiga, yang namanya investasi kan selalu ada resikonya kan. Ya Jadi- apapun lah ya, usaha juga resiko Pak. Jadi kalau saya bilang investasi gampangnya kita nitip duit lah sama orang lain, ya kan? Nah, ini walaupun itu orang baik pun, tetap namanya duit udah kita titip ke orang lain, ada resikonya kan? Bisa jadi dia Ya. perform sesuai dengan janjinya, atau bisa juga tidak mencapai yang di tujuannya, yang ditargetkan. Nah, kalau kayak gitu kan bisa terima apa enggak? Itu masih baik ya. Kalau udah niatnya nggak bener, tahu-tahu hilang duitnya gitu. Kalau kata teman saya sih katanya ya, banyak kan orang itu niat awalnya baik. Iya. Tapi ketika udah mulai jalan, mulai dapat duit dan sebagainya, nah berubah Pak di sana Pak. Yes. Itu penyakitnya begitu. Nah, Waktu udah banyak uangnya dia lupa. Dia udah nggak butuh kita berubah. istilahnya. Dia berubah dia. Ya dengan segala macam alasan gitu, dibilang nggak berhasil lah, apa gagal lah. Akhirnya ya masih baik kalau dibalikin duitnya. Iya. Tapi kalau duitnya nggak bisa dibalikin ya itulah. Makanya regulasi itu penting juga. Jadi kita mesti tahu, dan khususnya kita di Indonesia ini memang sudah ada regulasi-regulasi, ada OJK yang mengawasi. Ini kan namanya perputaran keuangan ya. Ya. Nah terus gini Pak, satu lagi nih dari Sunton ini kalau saya nggak salah ya, saya juga kan nggak join dalam situ, jadi saya nggak tahu bagaimana sistemnya. Tapi ada satu indikator lagi yang mereka bilang potensi scam, yaitu apabila dananya di lock Pak. Ya, itu benar nggak tuh? Ya benar. Benar ya. Jadi memang Potensi lah ya, kita nggak bilang itu pasti scam loh ya, tapi berpotensi scam lah ya. kalau namanya dana di lock berarti udah resikonya kita mesti tunggu sampai masa locknya selesai ya. Nah itu ya kita doa aja nggak kenapa-napa. Ya, Iya. makanya kalau yang sekarang modelnya yang terbaru ini udah
udah nggak laku yang dana di lock gitu. Jadi Tapi banyak masih ada loh Pak. masih ada. Masih ada loh. Masih ada. Ini bukan-bukan aja. Ini ada lagi yang bilang ya, Sunton kan udah scam. The next yang potential scam itu, potensi scam ya, belum tentu akan scam, tapi berpotensi scam itu adalah Mark AI. Kayak gitu. Ya, Iya. dengan segala pembelaan mereka ya. Ya, memang itu kan dana di lock itu. ya saya sendiri juga dari awal diceritakan gitu, oke, menarik, tapi mikir lebih jauh lagi, setengah hari saya mikirin gitu, minat saya hilang gitu. Mak itu juga bagi hasilnya Iya. gede Pak, Iya. gede sekali. Tapi biasanya saya pengen tahu itu dananya taruh di mana. Katanya di setor ke perusahaannya. Iya. Ya selalu begitu kan. Nah kebetulan saya ketemu dengan sistem yang dananya itu ada di rekeningnya kita sendiri, yaitu di Binance. Nah jadi saya udah nyaman dengan begitu. Ya. Jadi saya yang itu ya terserah deh, saya nggak ikutan dah. Iya. Harusnya sih begitu ya. Lebih baik sih namanya juga uang kita. Ya kalau memang kita pun tipe investor ya jangan investor banget yang tidak tahu apa-apa. Ya. Paling Atau nggak dibagi-bagi belajar sedikit lah. Jangan Atau dibagi-bagi, benar. Paling baik sih ya belajar ya. Setelah belajar udah ngerti, udah tahu, ya udah mau invest yang mana kan ngerti kan. Ya. Kelola Ya. sendiri Pak istilahnya. Dana kita, uang kita nggak titip ke orang. Benar. Even kalau kita store ke perusahaan pun kan bahasanya kan kita titip ke mereka. Iya. Ya Dan kalau terima perusahaan beres. itu hasilnya berjalan dengan baik ya. Nah, Tapi kalau tidak berjalan dengan baik, kita bisa terima nggak? ya itu dia, jadi problem lagi sih. Ini yang ditakuti orang. Nah, sekarang gara-gara scam begini, ini saya lihat sih, ini sangat mempengaruhi orang punya mental, Pak. Iya. Ya kan, orang sekarang lagi saya kena mental kata orang. Panik nggak Pak? Lagi pada panik katanya. Jadi mental orang lagi turun gitu loh. Akibat ya scam Sunton ini nih. Jadi mereka was-was nih Pak sekarang dengan yang lain-lain. Bahkan yang beneran jadi was-wasin sekarang kok. Iya, iya. Semua ada dua sisi ya. Sisinya satu minusnya nggak enak gitu ya. Tapi plusnya jadi orang pada jadi pinter, tambah Jadi pinter. ya, jadi lebih aware lah ya. Iya. Pak, tadi kan yang pertama pengendalian diri. Yang kedua legalitas ya berarti ya. Regulasi ya. Ya. Regulasinya mesti clear, legalitas mesti clear. Terus kemudian apa lagi tadi? Sistem bisnisnya. Sistem bisnisnya ya kan. Terus Di tidak mana ada taruh dananya. dana tidak di lock ya. Terus kalau nggak salah tadi satu lagi apa ya? Live trading ya, real trading tadi ya. 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 Kita mesti tahu. Ya ini Ini kaitan adalah beberapa sistem bisnis, tapi yang tradingnya itu, nah, ya apakah real trading gitu ya? Oke. Nah, ini kan udah ada beberapa indikator nih sebenarnya nih. Ya kan? Asalkan orang-orang menggunakan indikator ini, sebenarnya mereka bisa terhindar. Lumayan. Kan? Ya, enggak 100% tapi paling tidak bisa banyak lah ya terhindar ya. Ya, saya juga mengalami ya kadang-kadang you never know until you try ya. Jadi ya udah, karena yang ajak juga teman baik, ya udah masuk aja. Tapi berjalan sebentar masih profit, bagus sekali, heboh sekali semua. 2 minggu, 3 minggu, hati nurani saya ini pasti ada sesuatu nih. Udah saya minta keluar aja deh. Oke. Ya dan akhirnya ya selamat. Tapi yang kena sama itu, wah ngomongnya udah besar sekali gitu. Iya, benar. Dan beberapa negara yang kena sekali. Iya. Sunton ini juga ada di negara lain ya, kalau nggak salah ya. Kayaknya. Oke. Tapi saya nggak terlalu cari tahu mengenai dia juga gitu. Oke. Ya mesti mesti dicari tahu. Kalau dananya di luar negeri, saya udah rada malas gitu. Iya. Ya dalam negeri aja kita susah. Nah kalau Binance gimana Pak? Dan Binance sebenarnya uang kita juga di luar negeri. Iya, tapi kalau Binance ini kan blockchain. Blockchain itu bukan sangat lagi. Emang nggak bisa. Semua harus ada kode yang persis. Salah satu karakter saja ya, dia sudah nggak jalan. Saya mau transfer ke kamu, saya minta address kamu USDT-nya. Saya harus copy dari situ persis saya masukin. Berubah atau kurang satu karakter saja, udah batal, nggak bisa.
Dan harus semua action terhadap dana saya di Binance itu harus ada verifikasi dari saya sendiri. Jadi verifikasi dari owner. Benar sih, dari satu sisi memang dia jadi aman ya berkat itu. Tapi ya sisi lain jadi ribet Pak. Memang, itu ya. memang. Tapi saya pakai istilahnya udah seperti bank. Ya bank mana sih yang nggak ribet? Iya, kalau nggak mau ribet ya uangnya taruh bawa bantal ya Pak. tidak ada surat menyurat itu. Itu kalau taruh dana kita di bank Swiss ya, ya itu ribetnya minta ampun itu. Ya, ya kan? Ya kalau mau secure ya ribet. Ya. Kalau nggak mau ribet ya udah amblas Berarti aja. secure-nya turun. Iya, secure pasti turun. Iya, oke. Binance ya. Binance. Tapi Binance saya bilang walaupun kelihatannya gitu ya, tapi kalau kita sudah ikutin, ternyata semua sistematik dan jelas gitu. Selama kita tidak melanggar aturan ya, kita enjoy. Tapi komplain orang di Binance itu ribet Pak. Ya. Ribet cairinnya, ribet. Terus daftar aja ribet. Belum lagi harus ada binding. Tapi kalau buat segala. saya menikmati sekali karena cairin di Binance itu kayaknya sekarang 2 menit 3 menit udah cair. Nah itu kelebihannya sih memang. Buat yang udah ngerti kalau ya. yang lain-lain tuh bisa harian Pak. Iya. Ini gila nih, ini kurang dari 5 menit Ini jadi kayak loh. bank sendiri gitu. Rekening sendiri. Saya udah pernah cairin Pak. Saya udah pernah cairin, gila 2 menit loh, nggak nyampe malah. Kalau dulu kan suka cairinnya mesti sekaligus gede-gede gitu ya. Iya. Sekarang ya $20, $30 nggak apa-apa lah. Cairin ya. Cairin. Terus gitu. yang paling saya suka sama Binance ini ya, dia punya US dollarnya ngikutin yang lagi jalan Pak. Nah, bukan diatur. ya. Ya kan, kalau kebanyakan yang di luar sana itu kan diatur-atur nih. That's why dia dapat predikat number 1 di dunia. Dikatakan sekitar 40% cryptocurrency di dunia itu Putaran uangnya di manage volumenya. Volumenya itu ada di Binance. Ya. Jadi Amazing sih memang. itu trust itu nggak bisa diatur kan, nggak bisa dibeli kan. Ya. Ya. Saya baru lihat YouTube dari orang terkenal juga di Indonesia yang ngomong mengenai kripto. Manusia pada akhirnya mau ngomong regulasi bagaimana, ujung-ujungnya dia tahu yang mana yang dia bisa percaya, yang mana paling menghasilkan terbaik buat dia. The end kan. Jadi mau diatur bagaimana? Nggak bisa. Oke. Nah itulah luar biasanya blockchain ya. Ya. Tapi tentunya ya ada juga resikonya seperti hacker ya. Tapi Binance itu sesuatu yang di luar, itu pihak ketiga nyerang lah, ya kan. Kalau Suntun kan bukan. Itu orang dalam Pak. Itu orang dalam itu orang dalam itu iya. beda cerita itu. Iya. Kalau namanya pihak lain yang nyerang ya oke, itu tidak ada yang bisa inilah ya. Iya. Kalau hacking ya. Nah tapi kalau orang dalam yang bermain kan beda cerita Pak. Iya. Itu memang karena dia rakus atau dia memang lariin uang orang itu. Banyak juga misalnya di cryptocurrency itu sepertinya member udah dapat banyak ya koinnya gitu, wah berasa kaya gitu ya. Waktu mau dia cairin nggak bisa. Atau kejadian, tahu-tahu kriptonya dia berkurang. Katanya ada yang ngehack. Nah, kalau yang ngehacknya dari luar, bagaimana cara taunya ya ke dalam ya? Tapi kalau pertanyaan juga, kalau ada pihak dalam yang melakukan begitu, yang salah bukan kriptonya, pengelolanya, ya kan? Iya benar. Ya memang makin canggih gitu kita makin harus mau belajar ya. Ya nggak ada pilihan ya. Iya. Nggak ada pilihan. Kalau kita mau ngerti ya kita harus belajar. Iya. Nggak ada pilihan Pak. Makanya teman-teman nanti ikutin kelas trainingnya kita ya. Kita akan bikin kelas training, kita akan ajari semuanya dari A sampai Z. Teman-teman harus ikut nanti semuanya. Kita kok ngajari orang sama pintar lah Pak ya. Iya. Nah keputusan di tangan dia. Gitu. Iya. Tapi bagusnya dengan kita bersama-sama ini kan istilahnya kita growing together. Ya. Dan kita jadi ada kepercayaan juga di kita kan. Kita bukan asasnya kita manfaat ya. Yang penting kita sendiri yang untung, orang lain masa bodoh deh gitu ya. Benar. Nah, kita mau semua orang happy, semua orang merasakan keberkahan juga gitu. Ya pokoknya kita ajarin mereka yang dari nggak tahu sampai jadi tahu, habis tahu ya udah kita kasih beberapa alternatif aplikasi yang mereka bisa pilih. Nah itu membuat mereka lebih profit Pak. Iya,
Saya jadi kepikir khususnya mengenai blockchain ini atau kripto ini, memang kalau saya bilang ini masa depan ya. Dunia itu peradaban manusia ini sudah mengarah sudah ke situ keuangan itu harus digital, nggak bisa diatur-atur lagi gitu. Ya tentunya ini berproses, tapi teknologi blockchain ini hebat sekali gitu. Yang kita khawatirin sebenarnya ada oknum nih Pak, company ya yang mereka itu memanfaatin ini. Jadinya itu jadi merusak si kriptonya, padahal kriptonya benar. Tapi sebenarnya kalau kayak kita forex kan juga benar sebenarnya Pak. Betul. Tapi ya ketemu perusahaan yang Selalu kayak begini ada nih. di setiap bidang itu ada hitam dan putih. Ya. Tapi justru itu yang akan membuat orang tuh jadi di trauma. semua market itu pada awalnya pasti terjadi banyak gejolak-gejolak begitu ya. Tapi nanti setelah mencapai kematangan seperti sekarang, market kripto ini bisa dibilang sudah 11-12 tahun. Saya lihat sudah mulai matang. Dulu saya nggak percaya dengan kripto, tapi sekarang wah nggak bisa enggak ya. Kita baca news gitu, satu kripto dapat funding, dapat investment itu $300 juta. Wow. Dan ternyata waktu kita buka mata gitu, investment terbesar di dunia ini di mana? Di kripto. Jadi bagaimana kita bilang bahwa kripto nanti nggak ada masa depannya gitu ya? Iya. Kalau kriptonya sih mungkin bagus, forexnya mungkin, cuman takutnya oknumnya aja. Gara-gara mungkin lagi hype semua, wah, terus ada oknum yang lihat, wah, dibikinlah satu. Selalu ada orang yang mau manfaatin, mengambil keuntungan. Ya kembali lagi memang kita mesti lihat motivasinya ya daripada si pengelola ini. Ya tapi sebenarnya kita sendiri juga aware lah. Makanya kita perlu track recordnya juga. Biasanya kalau di dalam bisnis itu kita lihat. Cari tahu dulu lah ya semuanya. Kalau ngomong legalitas mungkin ya kalau kita ngelihat nama-nama siapa ini orang bisa dipercaya apa enggak. Ada company-company-nya ya anak perusahaan dari siapa. Nah. Dan sekarang ini katanya institusi-institusi keuangan di dunia ini sudah lebih dari 50% itu mempelajari kripto. Dan bukan cuma pelajar aja ya, udah masukin gede juga di kripto gitu. Jadi kita mau jadi yang belakangan atau mau mulai action gitu? Ya pasti mau mulai lah Pak. Tapi kan kita harus bijak dong, jangan sampai salah memilih instrumennya. Jangan juga kita takut ya. Kita memang perubahan tuh nggak enak. Betul. Tapi kita perlu berani berubah. Ya kalau nggak mau berubah jadi seperti dinosaurus katanya ya. Siap-siap untuk punah nanti ya. Oke, baik. Jadi buat teman-teman yang mau berinvestasi nanti di dalam mau forex, mau kripto atau yang lainnya, pastiin Anda mengerti apa yang Anda investasikan. Ya, jangan asal-asal investasi ya, benar ya Pak Regi ya? Iya, betul. Belajar dulu, ngerti dulu, baru berinvestasi. Mau uang kecil, uang besar itu bukan masalah angkanya, tapi jangan sampai Anda kena scamming. Nah, itu penting banget. Penting sekali. Ya, dan saya thank you Pak Regi udah datang di podcast kali ini. Ya, mudah-mudahan podcast ini nanti mencerahkan teman-teman yang di luar sana yang nonton video ini Pak. Yes. Ya, thank you Pak Regi. Thank you. Royal Q Champion. Professional team for a money.